Yo, kembali lagi bersama gue di Izal. Tolong jangan lu skip video ini, oke? Di video singkat ini gue minta tolong ke kalian yang nonton video ini. Gue lagi nyari pendonor ginjal buat kawan gue, dia cewek, umur 21 tahun, golongan darah A, dia tinggal di Jakarta. Jadi sekiranya kalau kalian punya kenalan, kerabat, tetangga, atau siapapun di lingkungan kalian yang kiranya berkenan buat mendonorkan ginjalnya buat kawan gue ini, kalian bisa langsung DM di Instagram gue di @iniizal, oke? Terus gue minta tolong kalian buat share ini ke semua sosmed kalian yang ada, oke? Kalau misalnya di Instagram berarti kalian tag gue. Thank you yang udah nonton. Oke, di video kali ini gue pengen cerita. Tapi sebelum gue cerita, alangkah baiknya kalian nonton dulu video gue yang ini. Ini tentang pemilihan kampus kalian, mau di PTN atau di PTS, negeri atau swasta. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan PTN atau PTS, tempat kuliah yang kalian inginkan, alangkah baiknya setelah itu kalian harus mencari yang namanya tempat tinggal. Buat apa ya? Pasti buat tinggal lah. Biasanya tempat tinggal yang sering dipakai untuk mahasiswa tuh kos-kosan biasanya. Tapi ada juga kalau misalnya sultan, dia bisa juga beli rumah di tempat dekat kampusnya. Buat kalian yang sedang mencari itu, gue ada beberapa saran lah buat kalian. Tapi ini bisa juga buat yang kerja ya, Yang pertama, kalau bisa kalian nyari kampus yang udah nyiapin yang namanya asrama atau mes gitu. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet nyari kesana kesini. Kalian tinggal bayar aja bulanan di asrama yang sudah disediakan oleh kampus itu. Biasanya sih kalau nggak salah yang gue tahu di PTN tuh Unpad tuh ITB. Lupa lagi gue, kayak antara Unpad sama ITB, soalnya abang gue ada pernah kuliah di situ gitu. Dia pernah sempat ngasrama di situ sih, kata dia. Dan yang kedua itu, kalau misalnya kalian ada keluarga kalian berpenghasilan lebih, menurut gue sih ya, alangkah baiknya, kan itu kan kuliah S1 kan 4 tahun, kecuali kalian menambah profesi lagi berarti ya makin lama. Nah, selama 4 tahun ini kalau menurut gue, kalau ngekos tuh gue ngekos 500 per bulan. Jadi yang kedua, menurut gue kalian kalau bisa beli rumah. Kenapa gue bilang beli rumah? Karena kalau dihitung-hitung gue ngekos 500 per bulan, kalau dikumpulkan setelah beberapa lama ini lumayan gitu lah, bisa kebeli rumah juga sih ya, walaupun nyicil gitu, tapi lebih enak rumah. Kenapa rumah? Karena di rumah itu kita bebas mau ngapain aja, nggak perlu takut sama tetangga gini. Tetangganya ada orang nih sebelah nih, jadi kalau misalkan mau ada ngajak temen ribut-ributan, pesta-pesta kecil-kecilan, bisa tanpa harus terlalu mikirin tetangga gitu. Terus kalau misalkan yang di rumah, kalian kan kayak tenang lah gitu, nggak terlalu ribut sama kendaraan lewat di depan kosan kalian. Terus yang ketiga, pastinya lah pilih kosan lah ya kan, mau gimana lagi. Untuk pemilihan kosan ini kan harus benar-benar teliti, harus benar-benar cermat. Jangan sampai kalian yang namanya salah milih. Udahlah, yang cukup salah kampus aja yang salah kalian pilih, tapi itu tempat tinggal jangan salah lah ya. Kenapa gue bilang jangan salah milih? Karena tempat tinggal ini merupakan hal yang penting, karena di tempat tinggal ini tempat kita bisa refreshing, istirahat, menenangkan jiwa sama raga kita gitu. Jadi kalau kita mau memilih kosan itu, yang pertama menurut gue ini, biar kalian aman untuk istirahatnya, yang pertama murah. Oke.
Kalau menurut gua sih ya, kan gua di Garut rata-rata itu kosan 500-an. Nah jadi ya menurut gua bawa 400 mungkin ya, bawa 500 kalau bisa, kalau kalian bisa dapet gitu. Kalau nggak dapet nggak apa-apa. Terus yang kedua, jangan terlalu deket sama kampus. Kenapa sih jangan terlalu deket sama kampus? Kan enak kalau deket, nggak ada biaya transportasi lagi tuh. Bener, nggak ada biaya transportasi lagi. Tapi yang gue bilang jangan terlalu deket sama kampus tuh, nanti kalian bakal dijadiin kosan kalian tuh menjadi base camp. Kalau base camp kalian, tempat nongkrong anak-anak kelas kalian gitu. Karena cuma tempat kosan kalian terdekat dari kampus gitu. Alasan gue jangan terlalu dekat sama kampus itu adalah kosan kalian nanti bakal jadi base camp. Nggak apa-apa lah kalau kalian orangnya friendly, welcome, terus tidak terlalu bersih menurut gue. Nggak apa-apa kan, terima, oke silahkan. Kalau menurut gue sih, gue kurang suka sih menerima sering orang ke kosan, walaupun gue penyendiri introvert kayak gitu. Emang sih terkadang pengen, tapi jangan terlalu lama. Ada kosan gitu, ada kawan kosan, kampus sering beres kuliah mereka datang kosan. Nggak apa-apa kalau mereka habis pulang itu beres-beres gimana nih, masalah mereka ninggalin sampahnya itu ya lumayan banyak. Jadi gue sedikit males gitu kalau menerima kawan buat datang ke kosan gue. Oke, yang kedua kan jangan terlalu dekat. Terus yang ketiga, jangan terlalu dekat sama yang namanya jalan raya. Di bos kampus. Nah ini contohnya nih, kan pasti dengarkan suara motor. Nah gitu. Kenapa gue bilang jangan terlalu dekat sama jalan raya? Kosan gue ini bisa dibilang kayak deket sama jalan jalan gang lagi, tapi dia rame. Dia rame, terus dia sering ada lalu lalang motor kendaraan lah gitu. Jadi kalau misalnya gue mau bikin video ini sering tuh lagi seru-serunya ada suara motor lewat, apalagi motornya tuh yang suaranya besar gitu lah, yang recok kali suaranya, itu paling gue males. Nah gitu. Terus jangan terlalu kayak itu biar kalian bisa istirahat tenang. Bisa istirahat tenang, terus nggak ganggu sama pola kesehatan kalian juga, jadinya gitu. Setelah kalian milih kosan yang jauh jaraknya dari jalan raya, kan harus milih keadaan kosan yang bersih, oke. Terus nyaman. Maksud bersih di sini yaitu dia penghuninya nggak terlalu kotor. Kan pasti kalau masuk kan kalian lihat dulu kan sekeliling apakah dia bersih atau gimana gitu. Karena sekeliling bersih atau enggaknya. Terus kalian lihat tentang sampahnya gimana, buang sampah apakah teratur atau enggak gitu. Kalau pesan gue ya alhamdulillah untuk pembuangan sampahnya teratur, tinggal kaminya aja mau sering buang sampah nggak ke tempatnya atau sembarangan gitu. Terus yang maksud gue nyaman itu kan harus lihat kondisi kosan kalian gimana, dari kamar yang kalian mau ke tetangga sebelah kamar itu, apakah orangnya enak atau gimana. Di kosan gue ini ada istilahnya ada 20 kamar yang kuliah itu cuma 5 orang, sisanya itu yang dia kerja. Dan kosan gue nih kebetulan cowok campur, itu istilahnya kerja sisanya. Dan yang kerja ini dia nggak tahu waktu, kadang pulang malam, kadang mereka jam 1 malah musik nggak jelas gitu, malah ganggu ke kitanya. Jadi kalau bisa mungkin apabila kalian mau milih kosan gitu, kalian harus nanya juga ke ibu kosnya, bu ini gimana tentang bunyinya segala macam. Nah gitu, itu yang dimaksud sama gue nyaman itu, oke? Sekeliling itu mendukung buat kita istirahat dengan tenang dan berinteraksi dengan nyaman. Itu yang maksud gue nyaman ya. Terus yang ketiga, keberapa sih? Pokoknya yang selanjutnya itu kalian harus nyari yang ibu kosnya yang baik sih menurut gue. Nggak terlalu
mata duitan. Nah ini yang paling gua garis bawahi ya menurut gua. Kalian sebelum nyari kosan, kalian emang harus mencari ibu kos. Kalau ibu kos itu susah nyarinya, yang penting ibu kos itu bisa diajak ngobrol baik sama kalian. Usahakan sebelum kalian ngekos, kalian istilahnya ada perjanjian di atas materai. Kecuali kan ini dia alasan gue kenapa nggak mau deket sama jalan raya. Kenapa menurut gue ada perjanjian di atas materai? Karena menurut gue itu penting. Kayak ibarat kenapa tujuan di atas materai? Jadi isinya itu kalau bisa maksimal pembayaran kosan itu tanggal setiap 10 hari awal bulan. Ya kita nggak tahu kan bagaimana keadaan orang tua kita untuk membayar kosan ini ya. Jadi semaksimal mungkin di isinya itu jangan terlalu on time gitu. Terus tentang biaya yang dikeluarkan, misalnya kalian ngekos 500.000, udah kalian tulis 500.000 biar dia setuju gitu. Terus untuk masalah transparannya pemberian uang kosan itu jangan usahakan jangan cash, tapi m-banking kalau bisa. Biar kenapa m-banking? Itu kan suka ada bukti pembayaran, jadi enak kalau misalnya dia nagih, iya kau bulan ini belum bayar, udah bu ini buktinya, dia diam. Itu yang gua maksud dengan pembayaran lewat m-banking itu. Kalau misalnya cash ribet harus beli materai, tanda tangan segala macam gitu. Jadi enaknya m-banking kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya kalian lebih simpel gitu ya apa-apa gitu. Nah itu menurut itu ya saran gua untuk kalian yang mau nyari kosan buat yang kerja atau kuliah gitulah. Misalnya kalian ada sarannya lain, kalian bisa komen di bawah, oke? Kalau misalkan suka video ini, kalian like. Kalau misalnya menurut kalian penting buat teman kalian, kan tinggal share. Oke, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. See you next time.